Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'u samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu ta'ala li ibadihi basyiran wa nadhira. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'das sidqi alladzi kanu yu'adun. Jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-A'qaf ayat 16 Allah berfirman, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum, mereka itulah alladzina orang-orang yang aku terima amal baiknya, ma'amilu yang telah mereka kerjakan, wa natajawazu an sayyi'atihim, dan aku maafkan kesalahan-kesalahannya, fi ashabil jannah, mereka akan menjadi penghuni surga. Wa'das sidqi, itulah janji yang benar, alladzi kanu yu'adun, yang telah dijanjikan kepada mereka yang telah berbuat kesalahan, yakni kepada mereka-mereka yang memohon ampun atas kesalahan-kesalahan mereka, atas dosa-dosa mereka. Jadi jamaah yang memuliakan, sifat penghuni surga di dalam ayat ini adalah orang yang bertaubat dari segala kesalahan. Orang yang bertaubat. Jadi melalui pertaubatan itu Allah SWT dengan rahmatnya akan mengampuni semua kesalahan dan akan mengampuni dosa-dosa. Coba. Jadi Allah itu berjanji kepada orang-orang yang bertaubat. Kalau orang itu tidak punya dosa, Bang, kapan bertaubat? Itu sebuah pertanyaan. Kalau orang itu tidak pernah berbuat kesalahan, kapan ia minta ampun? Nah, disinilah rahasia Allah Ta'ala kepada kita, bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah ini memang ada kelemahan, Pak. Itu kalau ulun, Bang, tawang pian. Mudahan ya kira-kira kurang lebih karena Allah tahu betul. Sedangkan Nabi Adam sendiri yang sudah masuk surga itu masih berbuat kesalahan, dan itu proses, Pak, ya, nggak usah kita salah-salahkan juga.
Tetapi Allah itu suka kepada orang yang bertaubat. Justru dari bertaubat tadi, dari istighfar tadi itu dimasukkan ke surga. Lalu nanti kan timbul pertanyaan, kalau orang yang tidak bertaubat dan orang yang tidak beristighfar, Pak, karena nggak ada dosanya, ya nggak ada. Kecuali Nabi Muhammad SAW karena insan kamil, begitu loh. Begitu jawabannya para ulama itu tentang itu. Kadang-kadang kan aneh tuh, orang sudah berbuat salah kok masuk surga. Sekarang apa ada orang atau manusia yang tidak berbuat dosa? Kan nggak ada, Pak. Di masjid ini bapak-bapak, ibu-ibu adalah yang tidak pernah berbuat dosa. Ayo Pak, angkat tangan saya kong bareng. Justru sembahyang itu apa aja supaya diampuni dosa-dosa kami ini. Nah, mulai dari berwudu aja, Pak. Ketika kita berwudu itu ada nilai hikmahnya apa? Allah akan menghapus dosa anggota-anggota wudu yang potensial. Makanya Allah itu kan yang wajib ya, yang termasuk rukun gitu, yang wajib dibasuh atau diusap, itu kan yang potensial. Yang pertama adalah muka. Yang pertama itu muka, Pak. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Kenapa? Karena memang potensi dosa ini dari muka. Nah, muka ini terdiri dari apa? Termasuk lisan, termasuk mata, ya toh. Kemudian tangan sampai siku. Itu potensi untuk berbuat dosa. Makanya tidak perlu orang berwudu sampai ke atas ini. Karena sini nggak mungkin berbuat dosa, sini nih, karena kuat nang. Maulah tulisan yang tadinya 1000 menjadi 1.000.000. Coba. Kemudian mengusap kepala, tidak dibasuh, tidak, mengusap kepala. Karena dibasuh susah juga, Pak. Maaf nah data sedikit. Sisa buka puasa. Kepala yang kita basuh itu, yang kita usap, wamsahu biru'usikum. Bi itu maknanya bisa sebagian, bisa keseluruhan. Nah, kita memaknai yang mana? Kita yang keseluruhan. Jadi mulai dari muka ke belakang, ditarik ke depan, langsung ke telinga. Itu sunnah Rasul. Tapi andai kata sebagian, itu pemahaman dari Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i juga mengatakan keseluruhan juga lebih baik. Sebagian, katakanlah 3 lembar rambut itu sudah sah. Tapi lebih baik keseluruhan dari Imam Syafi'i. Kenapa? Karena isi kepala ini apa isinya? Dosa tok ini. Kemudian kaki. Jadi anggota yang potensial. Kemudian lalu oleh Rasulullah berdasarkan petunjuk dari Allah, sunnah hukumnya mulai dari membasuh tangan dan selanjutnya. Itu sudah gambaran, Pak. Jadi kalau di sini mereka itulah orang-orang yang aku terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan. Nah, amal kebaikan kita diterima oleh, dicatat oleh Allah, Pak. Disimpan, dicatat, disimpan. Jadi nggak hilang. Kita mungkin Senin yang lalu, ya, sepekan yang lalu sudah nggak ingat lagi apa kebaikan yang kita lakukan. Kita sudah nggak ingat, tapi Allah mencatat. Kemudian dan juga ya, yang aku terima amalnya itu apa? Adalah orang-orang yang berbuat kesalahan, lalu ia bertaubat, lalu ia mohon ampun, dan aku ampuni.
Nah, ini persoalannya nanti ya tidak bertaubat. Nah itu. Jadi justru ketika kita bertaubat dan beristighfar, itulah yang menjadikan kita masuk surga. Nah, ini jamaah yang memuliakan, sifat-sifat yang seperti inilah pernah disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan bahwa di antara sifat yang dimiliki para penghuni surga itu adalah mereka itu merupakan orang-orang yang awabin. Jadi penghuni surga itu orang-orang yang mohon ampun, orang-orang yang mereka itu bertaubat. Dan ternyata kalau kita nanti ya teliti mulai dari wudhu tadi itu kalimat-kalimat memohon ampun itu tidak sedikit Pak. Begitu kita melaksanakan sholat wajib tok loh, itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti orang yang mandi di sungai. Apakah orang mandi di sungai 5 kali itu kada bersih? Pertanyaannya seperti itu. Ya jelas bersih, 5 kali mandi sehari semalam. Diibaratkan orang sholat 5 waktu. Apalagi kemudian kita melaksanakan sholat sunnah, berapa kali mandinya? Jadi sering sekali mandi. Ini ibarat di Jepang. Rasulullah mengibaratkan bahwasanya orang yang sholat 5 waktu itu adalah termasuk orang-orang awabin. Kenapa? Karena dia mensuci hatinya. Kalau mandi dengan air mensucikan badannya. Apalagi kemudian sholat sunat berapa kali mandi kan itu. Kalau kita hitung tadi mungkin kita sholat tahiyatul masjid, kemudian ada yang sholat qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu bisa sering kadang dikerjakan kadang tidak. Liman sya'a, bagi yang dia mau. Makanya tidak termasuk rawatib. Jadi luput kalau sebelum maghrib dikerjakan, tapi sesudah maghrib tidak dikerjakan. Jadi seharusnya sesudah maghrib aja dikerjakan biar qobliyah maghribnya tidak gitu. Ya, bagusnya dua-duanya. Berarti sering mandi. Kemudian begitu kita takbiratul ihram, disunahkan kepada kita untuk membaca istiftah atau iftitah sama. Di Muhammadiyah itu lebih diprioritaskan Allahumma ba'id. Tidak salah kalau Allah itu kalau kita menggunakan wajah to. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Bisa. Tapi kalau pakai Allahumma ba'id itu sering dibaca Rasul dan sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Dan Rasulullah ketika sholat berjamaah itu sering pakai Allahumma ba'id kalau jadi imam. Ya Allah, jauhkanlah di antaraku dengan kesalahan itu seperti jauhnya timur dan barat. Ya apa ketemu timur dan barat tuh nggak ketemu. Ujar orang barat sini timur, ujar orang timur sini barat, kan gitu. Nggak ketemu. Kita ingin Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, basuh Bang, sucikan kesalahan-kesalahan ulun itu seperti bersihnya kain putih dari kotoran. Ini kain putih nah, ada hirang, bersih, putih. Nah, kita berkeinginan seperti itu. Luar biasa sastranya itu Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah kesalahan dosa-dosa ulun ini seperti bersihnya pakaian dari
minad danas, dari kotoran. Allahumma ghsil khotoyaya, ya Allah basuh dosa-dosa ulun ini, coba, dengan air es, dengan air embun, ya bersih. Dulu nggak ada sabun sih. Jika ada sabun tuh mungkin Rasulullah pakai sabun. Nggak ada. Bil ma'i wal thalji wal bar. Ya Allah, minta kita tuh, Pak. Minta dijauhkan dosa kita, minta disucikan. Karena surga itu tidak ditempati oleh orang yang berdosa. Begitu loh, Pak. Sementara kita manusia ini, apakah dari hati, apakah dari lisan, apakah dari perbuatan, dosa tuh, Pak. Dosa, Pak. Itu contoh seperti itu. Begitu nanti ruku, kalau kita memakai apa namanya, kan macam-macam Pak bacaannya itu. Yang agak panjang nih, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ujungnya itu nah. Subhanakallahumma, maha suci ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan segala pujian itu hanya untuk Engkau. Allahumma gfirli, ampuni Bang ya Allah dosa ulun nih. Minimal sekali, 3 kali, 5 kali, ada yang 10 kali, Pak. Jadi lawas rukuknya itu. Kita ya sekali, kalau di biasanya imam-imam kita itu bisa 5 kali ya. Nggih, kalau di Mekah itu 5 kali. Imam-imamnya coba yang hitung di apa, di televisi itu. Panjang Pak rukuk. Ketika sujud sama juga. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5 yang kita baca. Ada hadis yang 2 aja, Rabbi firli, Rabbi firli. Ya Allah, ampuni dosa ulun, berikan rahmat kepada ulun. Coba, Rabbi firli warhamni wajburni, ya Allah berikan kecukupan kepada ulun. Wahdini, berikanlah hidayah kepada Allah. Warzuqni, berikanlah rizki kepada ulun. Wah, manisnya. Sujud pula. Coba Pak, begitu kita nanti akan salam, dianjurkan kita berdoa, Pak. Ketika akan salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Apalagi yang itu lebih dari permohonan maaf. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau dari neraka jahanam. Jadi Allah sebagai backing supaya kita ini tidak masuk ke dalam neraka, sebagai pelindung. Wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur. Berarti kita mohon ampun ya Allah atas dosa-dosa. Berikan rahmat kasih sayang sehingga tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu di bawah jembatan Sirat yang setiap kita pasti melalui. Ada berita hoax, Pak. Ada berita hoax kalau minum untalan, apakah untalannya itu tidak perlu naik atau tidak perlu melalui jembatan Sirat. Ada di Amunte dulu ada tabib dari manakah, untalannya itu harganya 5 juta. Karena merasa bahwa itu penting, tidak perlu naik
tidak perlu melewati jembatan Sirat dengan untalan itu hakon nukar wae. Rupanya salah kau untalannya, pas sakit orangnya, pas mati. Ya kira-kira mati itu tidak perlu naik Sirat. Tidak, Pak, semua kita itu akan naik menuju ke Sirat. Ajisrul mansub ala dhuhri jahannam. Sirat itu adalah jembatan, katakan al-jisr mansub, jembatan yang melintang, digambarkan begitu, di atas neraka jahanam. Orang yang termasuk imannya luar biasa, kendaraannya itu bilbar dengan kilat. Jadi kecepatan daripada kendaraan di Sirat itu seperti kecepatan kilat. Itu kira-kira para anbiya minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Kendaraan yang kedua kecepatannya seperti kecepatan angin. Nah, tergantung kualitas ketakwaan kita tuh, Pak. Kendaraan yang ketiga seperti orang laki-laki seperti kuda berlari. Dalam hadis itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat seperti laki-laki berlari kendaraannya itu. Dan yang terakhir tertatih-tatih berjalannya itu tertatih-tatih, ada tertatih-tatih sampai ke surga, ada yang tertatih-tatih terlempar ke neraka. Dalam hadis itu diterangkan bahwa jurang sampai ke neraka jahanam itu sampai ke dasar itu 70 tahun hanya sampai. Kayak apa juga melayang dari jembatan Sirat tadi gambarannya. Makanya lalu kita dianjurkan untuk itu berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Makanya kalau kita melihat seperti itu, Pak, rasanya rugi kalau kita bacaan-bacaan itu kadang kita lakukan waktu sembahyang itu rugi benar. Kalau kada hafal, Pak, ditulis di kertas kayak itu tulis di kertas, baca pulang kada bisa. Iya, Pak. Nah, Anda di sini begitu innaka hamidu majid, ambil di saku, baca. Nah, Allahumma ini pakai Latin kan? Kacamata pulang tertinggal. Dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Kalau Allah itu, Pak, dijadikan pelindung itu sukanya luar biasa. Kalau Allah itu dijadikan pelindung, Allah itu suka. Makanya ketika kita keluar rumah itu jadikanlah Allah itu pelindung. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, dengan nama Allah bersandarkan diri kepada Allah, aku pasrahkan diri ulun itu kepada engkau, tawakkaltu Allah. Tambahin lagi itu wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Semua daya dan kekuatan sumbernya dari Allah. Dengan harapan ucapan itu daya dan kekuatan diberikan oleh Allah kepada kita. Itu. Udah keluar rumahnya lagi. Begitu kita salam, astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali aja, Pak, jangan lebih. Kalau Rasulullah mengajari 3 kali ya 3 kali. Ulun bisa ya Pak aja 10 kali gini. Ya enggak lah, jangan. Sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah. Nah, jadi ini contoh aja, Pak. Belum lagi nanti melaksanakan puasa. Diampuni oleh Allah. Belum lagi ketika kita bersedekah. Belum lagi zakat.
belum lagi tulak haji. Ya Allah. Jadi hampir-hampir semua ibadah itu dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi Allah dan Rasulnya itu memberikan tuntunan kepada kita supaya bersih. Karena memang yang dipanggil untuk menuju ke surga sebagai hamba Allah itu orang yang mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang bersih. Jiwa yang ia berdosa tapi ia mohon ampun kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni. Coba. Berjanji akan mengampuni. Jadi kurang apa lagi yuk? Oleh sebab jamaah yang muliakan, di dalam diri manusia ini ada yang disebut dengan an-nafsu al-ammarah. Jadi ada kecenderungan jiwa ini untuk memerintah kepada yang tidak baik. Dan itu kita rasakan sendiri. Kita rasakan sendiri. Kecuali bagi mereka yang diberikan rahmat oleh Allah. Illa ma rahima rabbi, ujar Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ujar Nabi Yusuf, aku berjanji bersumpah tidak akan membiarkan nafsuku. Karena kawan apa nafsu ini dibiarkan itu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Jadi Allah merekam ucapan Nabi Yusuf, sesungguhnya nafsu itu ada kecenderungan untuk melakukan larangan-larangan Allah, kecuali yang oleh Allah diberikan rahmat. Kalau diberikan rahmat lalu mampu Pak, yang mestinya itu dilakukan kemaksiatan lalu kada jadi, naudzubillah min dzalik. Walaupun andai dia berbuat kejelekan itu akan diampuni, tapi ia tidak mau karena ia tahu bahwa kejahatan itu akan menjadi dosa, dan dosa itu akan menjadikan hati kita ini kacau. Itu pasti nggak bisa enggak Pak. Rasulullah sendiri mengatakan al-itsmu ma khaqa fi sadrika. Kadang apa kita ulangi terus Pak. Dosa itu ya Rasulullah tidak menenteramkan dalam hati. Sementara kita akan ingin tentram. Dosa ya dosa ya kan begitu. Kalau orang Jawa ngono ya ngono, tapi ya aja ngono gitu. Ya dosa itu mesti ada, tapi jangan lalu kita sengaja membuat dosa. Kalau sengaja membuat dosa, maka sengaja membuat ketidaktentraman dalam hati. Jadi makanya kalau ada orang yang tidak melaksanakan kebajikan, lalu hati itu kadang nyaman, itu ada tanda-tanda ketakwaan sudah Pak. Bila hendak sembahyang itu, kalau belum dilakukan sembahyang itu asa kadang nyaman hati itu. Bila sudah sembahyang masa senangnya hati, itu tanda bahwa iman itu ada. Bila sembahyang kada apa-apa mungkin ya kalau dikatakan sama dengan syaitan, iya Anda ulun sambat kalau sandal hilang. Wah sudah, hati itu sudah menghitam Pak. Kalau dalam dalam hadis Rasulullah itu innal mu'mina idza adnaba dzamban fakanat nuqtatun sauda fi qalbi, rawahu Muslim. Sesungguhnya seorang mukmin, orang itu beriman, ketika ia berbuat dosa maka akan ada titik noda hitam di dalam hatinya. Satu dosa
satu titik, satu dosa satu titik, satu dosa satu titik. Mestinya begitu dosa segera dibasuh, dibersihkan, jangan sampai terkumpul kayak itu. Bila terkumpul lalu hati itu menjadi hitam. Dalam bahasa Indonesia hati hitam itu namanya hati berkarat. Pian tahulah hati berkarat. Sudah berkarat itu baik, kada belapuk. Tali listrik ini nah, tali listrik itu baik bila berkarat, maka aliran listrik arusnya tidak sampai ke bol. Kenapa? Karena terhalang oleh karatnya. Tapi begitu karatnya itu dihilangkan, tuh. Demikian juga ketika hati itu berkarat, penuh dengan dosa, lapah orang memadahi itu, lapah benar. Model ya tadi dalam Al-Quran dijelaskan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah walahum adzabun adzim. Allah itu menutup orang kafir loh ini. Allah itu menutup khatamallahu ala qulubihim, atas hati-hati orang yang kafir itu, yang tidak percaya, tidak mau taat. Ada sih kafir itu memang hakiki, dasar kada benci itu bang terhadap Allah dan Islam. Ada juga yang kafir itu ya mungkin masih malas mengerjakan Islam. Itu ditutup oleh khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Pendengarannya juga kok jadi mendatangi taklim kuler tuh bang lagi lah. Kalau kita alhamdulillah hati kita ini terbuka, pendengaran kita akon aja nih mendengar, biar dibentak-bentak oleh penceramah akon. Kadang orang kadang membentak wae, dinyaringi suara itu nah. Sedangkan nyaring suara ini aja masih ada no teguring, yang bayangkan. Ada tahu ya nak sarik orang apa kalau khotib itu sering nyaring pak. Oh sudah kejut kayak itu. Dinyaringi jamaah sekalian, oh itu. Jadi baik pendengarannya ditutup oleh Allah, penglihatan ditutup oleh Allah. Risawah ada tutupannya. Jadi hatinya berkarat, telinganya ya sudah ada batin. Kada iloi apa? Ada perhatian sama sekali. Kada tuh Pak. Loh, orang yang tidak sembahyang itu masih banyak loh Pak. Jangan dikira tidak. Banyak masih. Makanya ada orang mengatakan kalau dakwah itu jangan di masjid aja. Dakwah itu di pasar situ. Lah di pasar itu hati mereka tertutup. Nggih. Jadi harus memang dengan berbagai macam cara. Sebelum ayat itu innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ujar Allah ini Pak, sawaun alaihim, sama saja mereka itu. Apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, sama saja. Mereka tetap tidak beriman. Nah, jadi ya memang ada sih dalam teori komunikasi itu Pak. Ada orang yang memang dia tidak mau tapi masih dekat gitu. Tapi ada orang yang memang sudah jauh dasar kada mau, nang kada mau itu kena kawak Pak sudah. Itu nanti
Urusan-urusan yang orang sama sekali membenci itu urusannya Allah, Pak. Iya. Nggak tahu kok kemudian Allah itu tahu-tahu orang ini berbalik, yang tadinya membenci terhadap Islam lalu model senang dengan adanya Islam itu. Nah, itu gambarannya. Jadi kita ingin Pak terus menjadi orang yang awam, yakni orang-orang yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Terus, dan syaitan itu tetap akan berjalan dari an-nafsu al-amarah, an-nafsu al-lawamah, an-nafsu al-mutmainah. 3 ini, Pak. Kita berkehendak ini di mutmainah sini. Kecenderungan untuk jahat mudah tidak. Lalu apa yang disebut dengan istiqomah itu, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Itu untuk apa? Untuk supaya naik dari amarah menuju ke al-lawamah. Nah, al-lawamah ini itu terjadi tarik-tarikan. Tarik-tarikan antara aku harus taat, aku tidak taat. Nah, itu begitu. Kalau Ibnu Qayyim menjelaskan, la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan nafsu lawamah. Itu terjadi kepada Nabi Ibrahim. Apakah aku harus menyembelih anakku atau tidak? Sehingga disebut dengan tarwiyah itu, Pak. Walaupun ada yang mengatakan, oh enggak begitu Nabi Ibrahim. Tidak ada nafsu lawamah. Sebagian ulama enggak, Nabi Ibrahim lawamah juga. Antara apakah harus melaksanakan atau tidak. Ternyata begitu Arafah dia paham betul, sudah dilaksanakan dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga dihujat juga, Pak. Kenapa jadi Allah tuh membuat aturan untuk membunuh kepada anak? Dia tidak mengikuti bahwa alur cerita itu adalah merupakan ujian. Iya, Pak, ada orang-orang di luar Islam, bahkan ada yang orang Islam pun juga model sinis terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada sebuah aturan membunuh anak itu kok melanggar hak asasi. Tapi dia tidak melihat bagaimana alur ceritanya. Itu seperti itu. Nah, ketika kita ditarik oleh malaikat, nah ini keinginan kita. Atau memang hati kita ini sudah ke arah bersihnya, lalu kita menuju ke nafsu al-mutmainnah. Makanya doa Rasulullah itu luar biasa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Kita minta apa ya? Minta kepada Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya Allah toh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, ya Allah berikan kekuatan, keteguhan terhadap hati ulun ini. Ala dinika, untuk taat terhadap sistem hidup engkau. Itu kita minta, Pak. Jadi kiranya apa? Enak ya enggak, kita minta kok hari-hari. Bahkan Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz itu memberikan petunjuk supaya sebelum salam itu dibaca juga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ada yang nambahin wa ala taatika. Wa ala taatika dari riwayat Turmuzi, jadikan satu dalilnya apa? Doanya. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit, kokohkan. Oh itu kalau pakai terjemahan itu. Kokohkan hati ulun ini untuk mampu mengikuti sistem hidup engkau dan mentaati engkau. Itu dari Rasulullah. Supaya kita ini jangan ke
al-amarah, tapi cenderungan kita ke mutmainnah. Seperti itu, tarik-tarikan setiap saat. Tapi kita alhamdulillah mampu gitu. Nggak mudah tergoyahkan. Bila sudah jam 4 subuh bangun tupang, nah itu namanya sudah sampai. Kada lagi tuh goreng bangun, bangun goreng. Kalau yang seperti itu di lawama itu pas goreng dasar amarah. Untung juga subuhnya bangun. Subuh itu ke kenal aja. Imbah orang bang kawannya bangun. Imbah sudah bang, imbah nang ikomat kah pulang. Imbah ikomat bang, serah mual lagi. Jadi itu doa Pak. Makanya kita ketika jenazah di atas kubur, kita pun disunahkan untuk mendoakan jenazah. Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit. Ya Allah, kokohkan jenazah ini dengan kalimat la ilaha illallah. Qaulu tsabit itu la ilaha illallah. Artinya ketika di dunia dia la ilaha illallah, menetapkan Allah sebagai Rabb, tidak berbuat kesirikan, kokohkan ya Allah. Allahumma tsabbit imanahu wa tauhidahu. Ya Allah, kokohkan iman dan tauhidnya dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya, ini yang mati dulu waktu di dunia ini kokoh ndak? Ulun pernah ada mendengar seorang ceramah itu mengatakan penjelasan. Kita mendoakan itu kan ibaratnya ujar lah, ibaratnya mendorong motor itu mogok, didorong. Nah kalau motornya itu agak baik didorong mau bunyi. Kalau motornya kadang mau baik rusak, biar didorong kayak pada mau bunyi. jadi doa kepada jenazah itu tergantung nang mati ini ada aja kah juga nang apa ya mesinnya itu bunyi sedikit pun karena lalu pada sangat maunya didorong mogok kayak itu. Begitu naga mbak, kan ada yang protes, Maji nang didoakan Jumatan itu bisa ya. Maulah, lah ya enggak lah, mudah-mudahan ada yang mesinnya nang sedikit nang bensinnya enggak ada. Begitu didorong, wong ada nah. Mudahan. Itu kan seperti itu, Pak. Qaulus tsabit. Kira-kira yang sini dulu, Pak. Insyaallah kan kita lanjutkan tentang ini, supaya kita menjadi memahami bagaimana kita mampu untuk selalu bertaubat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.